Shalom. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Haleluya, kita berkumpul kembali sekarang di ibadah online malam pujian dan doa semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Yes, amin. Semua siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Amin. Mari kita semua sebelum kita mau masuk, kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala berkat kasih karunia Engkau yang masih Kau karuniakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, malam yang Kau sediakan Bapa, kami boleh dikumpulkan bersama di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa turut campur tangan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Kami mengundang untuk setiap jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, Amin. kita mau memuji Haleluya. Tuhan, kita mau menyatakan pujian untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan yang di surga. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami mau datang membawa pujian, Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa Pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan Nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Besar Tuhan besar ditinggikan. Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita katakan we give you glory, we give you honor, Amen. we Give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan,
Tuhan, kami mau terus memuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan Yesus kami kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sekarang bersama dengan kami dan kami mau menari, kami melompat Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat indah ini juga Tuhan Yesus kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan membawa setiap pergumulan kami bawa setiap persoalan kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Ketika kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasihan Tuhan, di situ ada sukacita yang Kau sediakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah di alam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus kemenangan terjadi di sini dan saat ini juga Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami rasakan, oh ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih-Mu. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, ya, segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku,
katakan dari senam hati kami, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadilah, kami memuji-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi oleh Tuhan. Segala hormat kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terpuji Kau hadir di sini Tuhan. Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan. Oh, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di sini, sentuh setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau layak ditinggikan, Kau layak disanjung Tuhan. Nama-Mu besar Yesus. Oh ya Rabba ya Rabba sahabara bahaya Rabba bahaya kora. Oh ya Rabba rata saraba ya shiri. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang dimuliakan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang kami besarkan ya Tuhan. Oh God, I worship Yes, you. amin. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Sekali lagi you. kita katakan, oh God, I worship you. Oh God, I
Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa, yang tahu setiap pergumulan kami, yang tahu setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Allah yang luar biasa adalah kunci jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Saat ini sangat indah kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, menuntun kami Tuhan ke jalan terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Mari kita semua yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan saya selalu berdoa untuk kita semua selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Malam hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Bapa, Engkau Allah yang begitu baik, dahsyat, luar biasa, memberkati setiap kami semua Tuhan. Engkau pelihara kami semua Bapa. Kesetiaan-Mu tiada taranya dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Kau pimpin keseharian kami, hingga pada malam hari ini kami bisa kembali beribadah bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan akan memberkati setiap kami. Kami akan beroleh pengertian yang baru, sehingga hidup kami berubah, hidup kami semakin berkenan, dan kami bisa menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita mau keluarganya merupakan keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya akan ambil dari firman Tuhan Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kata Yosua, tetapi aku. Di sini Yosua bilang, tetapi aku. Tetapi Yosua, dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Merupakan sebuah pilihan. Kita mau keluarga kita diberkati Tuhan, apa kita mau keluarga kita tidak diberkati Tuhan? Merupakan sebuah pilihan. Dan saya percaya pada malam hari ini merupakan sebuah pilihan dari kita semua. Kalau kita semua mau keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya keluarga kita, unit yang Tuhan dirikan, unit terkecil dari sebuah masyarakat, dari sebuah tatanan masyarakat, yaitu keluarga, itu diberkati Tuhan. Keluarga kita, saudara dan saya, diberkati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, disukai Tuhan. Sehingga di keluarga ini kita mendapat kekuatan. Kita bisa menghadapi kehidupan. Kita bisa bekerja. Kita bisa bersekolah dengan baik ketika keluarga kita semua, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya mau ajar pada malam hari ini supaya keluarga kita, saudara dan saya pada malam hari ini, kita memiliki keluarga yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari perikop favorit saya. Saya paling suka baca perikop ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Peristiwa Yesus ada di pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, dikatakan mereka kehabisan anggur.
Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Inilah peristiwa pertama Yesus melakukan mukjizat, yaitu di sebuah pernikahan di Kana. Saya percaya Yesus membawa visi misi yang prioritas, karena Yesus cuma 33,5 tahun di muka bumi ini. Waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu mepet. Dan Yesus melayani 3,5 tahun bersama dengan murid-murid. Tentu saja ini bukan waktu yang panjang. Inilah waktu yang singkat, tentunya harus ada skala prioritas tertinggi agar Yesus punya misi menyelamatkan umat manusia dapat dilakukan tepat waktu. Dengan waktu yang sangat sempit, dengan waktu yang skala prioritasnya tinggi sekali, Yesus masih menyempatkan dia menghadiri sebuah pernikahan. Dikatakan di ayat yang pertama, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dari sini kita belajar bahwa Yesus begitu sangat mau sekali datang, terlibat dalam sebuah pernikahan. Mengapa? Karena pernikahan begitu penting di mata Tuhan. Pernikahan begitu suci di mata Tuhan. Begitu luar biasa pernikahan. Karena di mana 2 orang berkumpul, di mana 2 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di sana. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi persatuan. Itulah mengapa dengan misi yang begitu singkat, dengan waktu yang begitu singkat, Yesus menyempatkan untuk terlibat, untuk datang ke sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, kalau saudara mau keluarga kita diberkati Tuhan, yang pertama, undang Tuhan dalam pernikahanmu. Haleluya. Undang Tuhan dalam pernikahanmu, libatkan Tuhan dalam pernikahanmu, libatkan Tuhan dalam keluargamu. Di ayat 2 jelas dikatakan firman Tuhan yang bilang Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diundang dan Yesus datang. Saudara, kalau saudara mau mengundang Yesus, mau supaya Tuhan terlibat, saya mau katakan pada malam hari ini, Yesus akan datang. Dia mau terlibat dalam rumah tanggamu. Yesus mau terlibat dalam pernikahanmu. Kalau engkau hari ini sedang mempersiapkan pernikahan, libatkan Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang dalam pekerjaan, libatkan Tuhan. Di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu hari ini, apapun yang kau kerjakan pada hari ini, engkau dengan istrimu, engkau dengan anak-anakmu, mungkin kau dengan calon istrimu, dengan calon suamimu, datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan, maka Tuhan akan mau beracara, campur tangan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, sehingga kita semua akan merasa bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, bagaimana supaya keluarga kita diberkati Tuhan? Yang pertama, undang Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pernikahanmu. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas dan pondasi. Perhatikan baik-baik. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai apa? Prioritas.
yang utama dan pondasi, menjadi dasar. Oleh sebab itu saya berkali-kali katakan kita harus libatkan Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Yang artinya apapun yang engkau lakukan bersama dengan keluargamu, atau engkau sang suami sedang bekerja, sang ibu rumah tangga sedang bekerja, sedang masak, libatkan Tuhan dalam segala aktivitasmu. Anak-anak engkau yang bersekolah, engkau yang kuliah, engkau yang bekerja, libatkan Tuhan dalam apapun yang engkau kerjakan. Maka disitulah Tuhan hadir untuk memberkati setiap kita. Undang Tuhan, jadikan Tuhan prioritas, jadikan Tuhan pondasi, di mana ada Tuhan yang menjadi prioritas dan kekuatan dalam keutuhan rumah tangga. Disitulah Tuhan mau beracara dalam rumah tangga itu, supaya rumah tangga itu, keluarga itu, anggota-anggota keluarga itu diberkati Tuhan luar biasa. Karena berkat bukan masalah uang, berkat bukan sekedar harta. Berkat itu adalah ketika Tuhan mau terlibat dalam rumah tangga kita. Ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dan Dia mau terlibat dalam rumah tangga kita, itu berkat yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Jadikan Tuhan prioritas. Ketika sebuah keluarga memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan keluarga itu, engkau pagi-pagi bangun berdoa bersama anggota keluarga. Engkau sedang makan, berdoa, libatkan Tuhan. Ketika engkau mau tutup mata, mau beristirahat, mengucap syukur kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap apapun kegiatan kita. Disitulah Tuhan mau hadir dan memberkati setiap kita. Haleluya. Saya mengajar supaya kita semua mudah untuk melakukan. Libatkan Tuhan tidak susah. Ketika kita berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Tuhan, aku serahkan segala sesuatu pada Tuhan. Di situ kita sudah melibatkan Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup Tuhan. Tuhan, Kau lakukan Tuhan. Tuhan, Kau pimpin Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Tuhan, Kau jagai kami semua Tuhan. Tuhan, Engkau besar, kami gak sanggup. Ketika kita berkata-kata seperti itu, kita sedang melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin. Haleluya. Iya, libatkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Di situ Tuhan mau datang. Tuhan mau hadir. Tuhan mau terlibat dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Di mana keluarga saling berkumpul, bergandengan tangan. Firman Tuhan bilang Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan yang bilang, Dia ada di tengah-tengah mereka yang 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Ketika engkau bangun pagi berdoa sama keluargamu, sama istrimu, sama anak-anakmu, kita panggil Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Firman Tuhan yang bilang, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu, Dia akan melakukan begitu banyak perkara yang besar. Dan kita pun akan diberkati Tuhan. Kita pun akan dipimpin Tuhan, akan ditolong Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik bagaimana kita mau diberkati Tuhan. Keluarga kita mau diberkati Tuhan. Undang Tuhan. Libatkan Tuhan dalam keluargamu, dalam pernikahanmu. Engkau yang sedang mempersiapkan pernikahan, undang Tuhan. Libatkan Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas. Jadikan Tuhan pondasi. Supaya kehidupan pernikahan kita tidak gampang goyah, tetapi terus kuat, terus bertahan sampai kapanpun juga. Undang Tuhan dalam pernikahanmu, undang Tuhan dalam keluargamu, libatkan Tuhan dalam pernikahan dan keluargamu. Yang kedua, kita mau baca ayat yang kelima. Yohanes 2 ayat yang kelima berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan baik-baik. Yang Ibu Yesus katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apapun yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu.
Yang kedua, kalau kita mau keluarga kita diberkati Tuhan, keluarga kita berkenan kepada Tuhan, semua anggota keluarga harus melakukan perannya dengan baik. Masing-masing melakukan apa yang bisa dilakukan. Suami bisa bekerja, bagus. Istri bisa bekerja dengan baik. Kalau istri bekerja, suami di rumah, jadilah suami yang mau membantu rumah tangga. Kalau suami bekerja, istrinya di rumah, istri jadilah ibu rumah tangga yang baik. Suami bekerjalah dengan baik. Suami bekerja, istri bekerja, atau salah satu di rumah mendidik anak. Lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu semua dengan baik, dengan tidak berbantah-bantah. Anak hormati orang tua. Anak bisa membantu orang tua. Apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan perannya dengan baik. Belajar dengan baik. Anak-anak mungkin belum bisa bekerja. Belajar dengan baik. Kalau anak-anak yang sudah bekerja, membantu orang tuanya, bekerjalah dengan baik. Lakukan apa yang engkau bisa lakukan. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut, jangan melawan orang tuamu, tapi lakukan semuanya dengan baik. Melakukan perannya dengan maksimal. Untuk keluarga, lakukan semua dengan ikhlas. Untuk keluarga, lakukan semua dengan senang hati, dengan besar hati. Ada pengorbanan di situ. Ada perjuangan di situ. Saya mau beritahu, Tuhan melihat perjuanganmu, Tuhan melihat jerih payahmu, dan saya mau beritahu jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya, haleluya. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang mampu kita lakukan. Semua anggota keluarga melakukan perannya dengan baik. Lakukan yang bisa kita lakukan. Sama seperti ketika peristiwa di Kana, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Buatlah itu, lakukan itu. Dikatakan di situ ada 6 tempayan. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dan mereka melakukannya. Dan mereka mau melakukannya. Oleh sebab itu, yang ketiga, bagaimana supaya keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Ketika disuruh sama Tuhan, dia mau melakukan. Taat bukan soal mendengar, tetapi taat bicara tentang melakukan. Melakukan yang benar, melakukan yang baik, dan melakukan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh melanggar kebenaran firman Tuhan. Bisnis yang baik, bisnis yang jujur, bisnis yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bilang Tuhan berkati saya, tapi bisnismu menyalahi aturan firman Tuhan. Bisnismu melanggar ketetapan Tuhan. Bisnismu melanggar firman Tuhan. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Lakukan yang baik, taat, lakukan yang baik, lakukan yang benar. Tetapi yang benar, baik menurut kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi patokan kita, yang menjadi fondasi kita, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Bisnis yang baik, kerjakan yang baik, bekerja yang jujur. Ibu rumah tangga juga, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Bukannya ngegosip, bukannya ngerumpi. Anak-anak, dengar-dengaran kepada orang tua. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Kita mau baca di pernikahan di Kana itu, dikatakan pelayan-pelayan itu melakukan dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Saya percaya ketika pelayan-pelayan tahu itu bukan air biasa, tapi itu adalah air untuk membasuh kaki. Mungkin mereka segan, mungkin mereka merasa, aduh, gimana kalau pemimpin pesta tahu ini air buat cuci kaki? Diminum ada bau terasinya, ini bagaimana? Ada bau bulacannya karena kan buat cuci kaki. Ini bagaimana? Mereka pun pasti lihat-lihatan, tapi karena Yesus yang minta, Yesus yang suruh, mereka taat. Mereka taat. Lalu mereka pun membawanya. Karena ketaatan bukan bicara soal dengar perintah. Ketaatan bicara tentang melakukan perintah.
melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan bukan undangan, tapi firman Tuhan adalah perintah yang harus kita lakukan. Kalau undangan kita boleh hadir, boleh tidak. Tapi kalau yang namanya perintah, siap gerak, laksanakan. Harus dilakukan. Dan pelayan-pelayan itu pun membawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Ini dia upahnya. Keluarga yang diberkati Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Bahkan berkat yang luar biasa yang didapatkan. Sejatinya anggur yang baik itu adalah anggur yang sudah disimpan, difermentasi beratus-ratus tahun. Dari anggur biasa menjadi anggur yang bagus. Anggur yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang minta, kita lakukan dengan taat, Tuhan sanggup mengubah anggur yang biasa menjadi luar biasa dalam sekejap waktu. Dalam waktu yang singkat, tidak butuh ratusan tahun untuk mengubah anggur biasa menjadi anggur yang luar biasa. Hanya butuh sekejap. Ketika ketaatan itu ada, firman Tuhan kita dengar dan kita mau lakukan, di situ Tuhan bekerja untuk menjadikan anggur itu, untuk menjadikan hidup kita tadinya biasa menjadi luar biasa dengan sekejap. Saudara, ketika saya bicara ini, ketika saya bawakan firman Tuhan ini, saya merasakan, sebelum saya bicara, saya merasakan bagaimana kami di keluarga kami, selama 2 tahun kami gak bisa bekerja apa-apa. Kami melakukan yang bisa kami lakukan. Kami bisa berdoa, kami bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Selama 2 tahun ini, mungkin banyak hamba Tuhan susah untuk melayani aja, mereka susah. Banyak gereja tutup. Tapi puji Tuhan, selama 2 tahun, saya masih bisa melayani Tuhan. Keluarga kami masih bisa melayani Tuhan. Kami mungkin gak bisa kerja. Kami hidup dari tabungan kami. Tapi saya mau beritahu, di tahun ini, baru beberapa bulan, yang tadinya kami harus bekerja berbulan, bertahun-tahun, Tuhan pulihkan keadaan kami hanya dalam beberapa bulan. Begitu luar biasa, begitu singkat, begitu sekejap mata. Dan di hati saya hanya ada ucapan syukur pada malam hari ini. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saya merasakan firman Tuhan ini. Sudah saya rasakan, sudah saya terima. Dan ketika saya mau, kami dalam keluarga kami mau undang Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan. Kami melakukan peran kami semua dengan baik. Dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan sanggup rubah anggur yang biasa menjadi luar biasa dalam sekejap waktu. Dan bagaimana Tuhan beracara. Kami kembali sibuk bekerja hari ini. Kami kembali bisa memetik hasil kami. Dan kami bisa melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan luar biasa. Yang anggur bagus yang harus disimpan ratusan tahun, yang disimpan dalam waktu abad, Tuhan sanggup mengubahnya dengan baik dalam waktu yang sekejap. Hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun engkau berada, apapun yang kau rasakan hari ini, engkau yang hari ini dalam keadaan susah, lakukan yang baik buat Tuhan. Bawa keluargamu, bawa istrimu, bawa suami, bawa anak-anakmu. Kalau engkau yang sedang single parent, ajak anak-anakmu berdoa. Ajak adikmu, ajak kakakmu berdoa. Libatkan Tuhan. Undang Tuhan dalam keluargamu. Lakukan yang baik, lakukan peranmu dengan baik, dan taat kepada firman Tuhan. Malam hari ini saya mau katakan, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Kalau Tuhan pulihkan keadaan saya, Tuhan pulihkan juga keadaan saudara. Dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan peranmu dengan baik, taat kepada firman Tuhan, undang Tuhan,
libatkan Tuhan dalam keluargamu, maka firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Dan kita semua akan merasakan bahwa Tuhan sanggup mengubah anggur yang biasa. Bahkan ini bukan anggur biasa, ini adalah air biasa. Bahkan air yang bukan air biasa, air untuk bersihin kaki. Yang najis, yang hancur, Tuhan bisa buat menjadi luar biasa. Kalau hari ini hidupmu hancur, kalau hari ini hidupmu jauh daripada Tuhan, kalau hari ini hidupmu amburadul, berantakan, saya mau katakan, undang Tuhan, lakukan yang baik, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan ubah hidupmu yang tidak baik menjadi baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, maha perkasa, maha mulia. Bapa, campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau libatkan Engkau Tuhan, agar keluar masuk kami Engkau berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan begitu banyak perkara yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami mau undang Engkau, kami mau libatkan Engkau dalam keluarga kami. Kami mau Tuhan melakukan yang baik, dan kami mau taat kepada Engkau Tuhan, supaya kami bisa merasakan pemulihan yang daripada-Mu. Kalau Engkau sanggup mengubah air menjadi anggur yang baik, air biasa menjadi anggur yang luar biasa, malam hari ini kami percaya Engkau juga sanggup mengubah kami yang biasa menjadi kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau berkati kami secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam sejahtera untuk kita semua.